adalah bagian dari musibah iman bagi kita semuanya, di mana masjid sudah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini, contoh yang paling mudah adalah ketika seekor hewan buas tidak memakan anaknya. Itu rahmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat Allah yang manakah yang membuat engkau masih ragu-ragu kepada Allah? Malaikat maut yang datang kepada kita itu per hari 9 kali, Pak. 9 kali. Untuk memastikan kita ini sudah sampai apa belum. Ini biasanya kalau saya ceramah itu berdiri, Pak. Cuma karena tadi Pak Profesor sudah mendahului, nggak enak rasanya gitu kan. Ya, kalau sekelas profesor saja duduk, berarti apalagi saya kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in wa ba'duh. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi muhkamit tanzil. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul wafiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dirahmati Allah, para imam dan takmir masjid yang kita cintai, Mariatul Jannah, yang saya hormati Bapak Profesor tadi yang sudah memberikan pengantar, dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Biasanya yang jadi pengantar itu kalau saya pengajian baik di Indonesia pun di negara orang, apalagi di Pontianak, itu biasanya MC-nya itu ya maksimal S1, Pak. Ternyata beliau malam ini bukan karena saya lebih pintar dan lebih alim dari beliau ngalah, Pak. Karena rupanya saya lebih tua rupanya. Dan di beliau itu takut kualat sama yang tua sebenarnya. Para jamaah, karena tadi beliau Profesor sudah menyampaikan permohonan. Ya, namanya permohonan itu bisa dipenuhi, bisa lama, bisa sebentar itu. Ya mungkin ceramah saya sekira 7 menit saja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf kepada para jamaah kajian rutin bahwa dalam 2 bulan terakhir ini saya tidak bisa hadir karena saya harus pulang kampung. Saya harus pulang kampung ke kampung kelahiran datuk saya di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Pak. Jadi saya harus pulang ke sana. Kenapa saya harus pulang? Karena ternyata Rasulullah Muhammad SAW sangat merindukan kampung kelahirannya yang bernama Makkah. Jadi kalau bicara tentang sosok dan pribadi Rasulullah, tentu kita tidak bisa melepaskan sejarah panjangnya. Ada orang yang pernah bertanya, betulkah cinta tanah kelahiran itu penting? Wah, penting. Penting. Kenapa? Karena Quran mengajarkan seperti itu. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, datuk moyangnya para nabi, memang tidak lahir di Mekah, Pak. Ini kan bicara sejarah saja, Profesor ya. Nabi Ibrahim itu lahirnya di Ur Kaldani. Mana Ur Kaldani? Hari ini masuk bagian negara Irak. Dulu kita sering menyebutnya sebagai Mesopotamia atau Babilonia. Siapa yang lahir di tanah ini? Yang lahir di tanah ini, sebagian para ahli tarikh berbeda pendapat. Apakah Ismail lahir di Hijaz? Makkah dan sekitarnya itu termasuk Hijaz. Kenapa disebut Hijaz? Biasanya disebut Hijaz itu bermakna pegunungan. Sementara makna jazirah itu gugusan pulau. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran itu bagaimana berdoa tentang mencintai tanah air. Rabbi ja'al hadal balada amina.
Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita agar berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan tanah ini sebagai tanah yang penuh dengan rasa aman. Maka kemudian selain memang ada beberapa undangan di Pulau Madura, kemudian Surabaya dan Malang, saya sudah 27 tahun tidak kembali ke tanah kelahiran datuk saya. Maka saya tidak bisa hadir beberapa bulan terakhir ini karena memang di samping itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menyangkut Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Profesor tidak perlu kecewa karena yang hadir sedikit. Pertama, jamaah insya Allah tahu itu bahwa jamaah kita rata-rata sibuk gitu. Rata-rata sibuk dengan kegiatan masing-masing. Dan mudah-mudahan tahun depan jamaah kita bisa memenuhi masjid ini. Kalau tahun depan ternyata belum penuh, ya doa lagi. Mudah-mudahan tahun depannya lagi. Tahun depannya belum penuh, ya doa lagi. Mudah-mudahan tahun depannya penuh lagi. Nggak usah menjadi persoalan, karena memang Al-Quran sudah menginformasikan kepada kita. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, enggak. Saya hanya menyampaikan Quran saja. Quran sudah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku itu yang pandai berterima kasih kepada Allah. Kata terima kasih itu sederhana saja, Pak. Cuma menyampaikan terima kasih itu sulit. Ya, sayangnya nggak ada ibu-ibu di sini nih. Kalau tahun lalu kan ada ibu-ibunya ya, Pak Prof ya. Haji Lazwardi pernah berterima kasih sama istri? Pernah? Kapan itu? Kapan berterima kasih kepada istri? Berapa tahun yang lalu? Yuk, Pak Liadi pernah mengucapkan terima kasih pada istri? Kapan itu? Barusan tadi. Ya. Minta maaf pernah? Minta maaf sama istri pernah? Kapan? Wah, itu lebaran nampak nih. Dan bagian ini kita sepakat, Pak. Kita ini kan begitu sulit mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Apa sulitnya kita mengucapkan terima kasih? Kadangkala kita beranggapan bahwa terima kasih itu cukup kepada Allah. Tapi kita begitu sulit mengucapkan terima kasih kepada makhluk. Dan makhluk yang paling dekat dengan kehidupan kita, yang banyak jasanya dengan kita kan istri. Bagi yang punya istri loh ya. Yang paling besar jasanya dalam hidup kita ini, yang paling dekat kan istri. Padahal sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya saja dia tidak mau berterima kasih. Maka malam ini saya harus berterima kasih kepada seluruh takmir dan panitia masjid. Kenapa? Sudah mempertemukan saya dengan jamaah. Kalau bukan karena sebab para jamaah mengadakan acara, mungkin susah bertemu. Karena saya yakin semuanya punya kesibukan-kesibukan. Kalau bicara kesibukan, semuanya sibuk. Kalau bicara kegiatan, semuanya punya kegiatan. Tapi pernahkah kita ini menyempatkan sedikit waktu untuk bertemu dengan orang lain? Padahal tetangga itu adalah saudara terdekat dalam hidup kita. Saya punya kakak, punya adik, tapi rumahnya jauh. Bahkan dulu saudara saya ada yang tinggal di luar negeri, ada yang tinggal di provinsi yang lain. Walaupun begitu, saya kan susah untuk berinteraksi dengan mereka. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara terdekatmu adalah tetanggamu, maka jaga itu. Jaga itu. Sampai kemudian keluar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, muliakan tetanggamu, jaga tetanggamu, jaga sikapmu dengan tetanggamu. Menyakiti tetanggamu berarti menyakiti hukum Allah. Kalau sudah menyakiti tetangga berarti kan menyakiti perasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang luput dalam keseharian kita. Dengan tidak bermaksud apa-apa, kita kan selalu menyampaikan, oh maulid Nabi itu begini, maulidur Rasul itu begini. Tapi hal yang sederhana jarang kita sampaikan. Hal-hal yang sebenarnya kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Detailnya apa?
ketika Nabi Muhammad SAW hidup di kota Makkah, dari mulai sebelum proses kenabian beliau luar biasa berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kecintaan Nabi terhadap orang-orang yang di sekitarnya itu ditunjukkan setelah apa? Setelah nanti kemudian menjadi Nabi, ternyata orang-orang yang pernah hidup bersama Nabi di kota Makkah, walaupun mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, siapa? Pamannya sendiri loh, yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, karena saudara kandung dari ayah Nabi yang bernama Abdullah. Pada waktu Rasulullah SAW itu dilahirkan, ayah beliau yang bernama Abdullah itu kan sudah wafat, maka beliau lahir sebagai yatim. Tapi paman Nabi yang bernama Abu Lahab ini senang demi mendengar lahirnya seorang ponakan yang bernama Muhammad. Nama Muhammad itu pemberian datuknya Abdul Muttalib. Pemberian Allah itu Ahmad. Pemberian dari Allah itu kepada Rasul SAW adalah Ahmad. Sementara nama Muhammad itu nama pemberian dari datuknya yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Karena pamannya ini mendengar ponakannya lahir tanpa seorang ayah, sebagai bentuk rasa sukacitanya sang paman, maka kemudian pamannya memberikan hadiah kepada budaknya yang bernama Thuwaibah. Jadi di masyarakat Arab itu sudah terbiasa dengan perbudakan. Status sosial tertinggi seseorang di tanah Arab pada masa itu adalah ketika budaknya banyak. Semakin banyak budaknya, semakin banyak budaknya, semakin bertambah budaknya, status sosialnya semakin tinggi. Nah, Abu Lahab ini senang mendengar ponakannya lahir. Dan untuk menunjukkan kehebatan sang tuan adalah ketika dia mampu membebaskan budaknya. Maka pelanggaran hukum pun di dalam Islam, setelah datangnya Islam, kalau seorang melakukan pelanggaran, maka kewajiban pertama adalah membebaskan budak. Itu dalam hukum Islam secara fikih. Nah, ketika Rasulullah SAW itu lahir tanpa seorang ayah, pamannya ini senang demi sang ponakan itu lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan tanpa kekurangan, maka kemudian dia membebaskan seorang budak yang bernama Thuwaibah. Ini menunjukkan bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW disambut sukacita oleh keluarga. Sang paman tadi di belakang hari yang bernama Abu Lahab ini kan menjadi musuh terbesar Nabi. Al-Quran menginformasikan kepada kita, mau lahir dari keluarga siapapun, kalau memang gak iman, ya gak iman kepada Allah. Dari keluarga baik-baik sekalipun, dari keluarga terhormat pun, bisa saja lahir orang yang tidak terhormat di sisi Allah. Kalau bicara soal keluarga-keluarga para nabi, Nabi Nuh, anaknya sendiri yang tidak beriman kepada Allah dan mengingkari kenabiannya. Istrinya Nabi ada istrinya Lut yang mengingkari kenabian Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ba'dal Kil sebagian berpendapat bahwa Azar ayahnya Ibrahim, sebagian mengatakan bukan ayah tapi paman. Karena Al-Quran menyebutnya Azar, sementara katanya ayahnya Ibrahim itu bukan Azar tapi Ro'u. Kemudian paman Nabi sendiri yang melindungi Nabi, yang memberikan jalan keluar untuk Nabi, yang bernama Abu Thalib, ternyata juga tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa yang disampaikan dalam kata pengantar Pak Profesor itu luar biasa, bahwa sebenarnya bulan Rabiul Awal ini adalah bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Karena bulan pertama kan Muharram, kemudian Safar, dan kemudian Rabiul Awal. Rabiul Awal dulu tidak dikenal, Pak. Di masyarakat Arab itu dulu yang dikenal cuma 4 bulan yang dikenal sebagai Ashhurul Hurum: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lah bulan Rabiul Awal ini tidak dikenal.
tapi menjadi dikenal dan sangat terkenal setelah lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya pasti mulia. Baitullah saja, kalau sepenggal kata hanya baitun, itu hanya rumah. Tapi ketika kemudian menjadi Baitullah, itu menjadi mulia, bahkan menjadi kiblatnya umat Islam. Setiap tahun dikunjungi, setiap bulan didatangi. Al-Quran itu hanya kitab, kitabun, hanya kitab. Tapi ketika menjadi kitabullah, dia menjadi mulia. Muhammad hanya nama biasa, tetapi karena Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita umat Islam menjadi mulia di hadapan Allah karena kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dua perkara, ada dua perkara yang Allah sebutkan di dalam surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ternyata berkumpulnya malam ini nih, kita nih, ini berharga di hadapan Allah dan lebih baik dibandingkan dengan apapun di hadapan Allah. Qul, sampaikan ya Rasulullah Muhammad, bifadlillahi, karena fadilah dari Allah. Beliau ini kan guru besar tafsir hukum Islam. Tafsir Ibnu Abbas menyatakan kalimat fadlun pada ayat yang barusan saya baca itu adalah dinul Islam, agama Islam. Ada dua perkara yang disebut perkara besar oleh Allah. Qul bifadlillahi, sampaikan ya Muhammad, bifadlillahi, karena sebab fadilah dari Allah. Apa fadilah Allah? Agama Islam ini, datangnya iman dan Islam kepada kalian. Kenapa? Dulu masyarakat Arab itu tidak punya nabi, Pak. Kalau Bani Israel itu nabinya puluhan ribu, Pak, bahkan ratusan ribu. Sayangnya Bani Israel yang hari ini kita kenal sebagai bangsa Israel itu, ada 400 nabi yang pernah dibunuh di sana. Nabinya sendiri dibunuh, apalagi cuma kita, apalagi cuma bangsa Palestina, apalagi cuma bangsa Libanon. Oleh bangsa Israel itu, nabinya yang pernah dibunuh itu 400 orang, Pak. Yang paling luar biasa itu pembunuhannya bukan pembunuhan biasa. Silakan buka kitab-kitab tarikhnya. Nabi yang pernah dibunuh luar biasa itu pertama Zakaria dan Yahya, digergaji, Pak. Ketiga Jurjis. Jurjis itu satu hari pernah dibunuh 7 kali. Tapi mukjizat Allah, dia hidup kembali. Ada Armia, ada Daniel. Dari sekian nabi-nabi yang pernah dibunuh oleh bangsa Israel itu menunjukkan kekejaman mereka. Ada ratusan ribu nabi yang pernah Allah turunkan, Allah kirimkan di bangsa Bani Israel. Tapi mereka masih keras hatinya sampai hari ini. Nah, di bangsa Arab, nabi itu mulai dari Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam butuh waktu 3000 tahun baru datang satu nabi lagi. Mau dibaca sejarahnya, wah, nggak selesai, Pak, sampai 7 hari 7 malam nanti. Makanya saya potong waktunya ini, tapi mudah-mudahan amplopnya nggak dipotong, Prof, ya. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga kata orang Medan ini. Jadi gini, Pak, bicara soal sejarah itu ada timeline-nya, ada waktu. Nah, di Bani Israel nabi terakhirnya itu Isa alaihi salatu wassalam. Jarak antara Nabi Allah Isa dengan Rasulullah Muhammad itu kurang lebih 600 tahun. Karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 571 Masehi. Kenabiannya itu tahun 610 kurang lebih. Berarti ada jarak 600 tahun antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Isa. Isa dihitung satu Masehi. Yang mau saya jelaskan adalah kekosongan kenabian yang panjang ini membuat masyarakat Arab itu kehilangan arah. Ribuan tahun mereka nggak punya nabi. Kalau Bani Israel itu nabinya itu banyak, puluhan ribu nabi bahkan. Maka nabi-nabi berbangsa Arab itu cuma 5. Ada Hud, ada Salih, ada Shu'aib, ada Ismail, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangsa Arabnya cuma 5.
Nabi yang 124.000 itu lainnya itu bukan bangsa Arab. Jadi ini sekedar menjelaskan secara sejarah bahwa tidak semua Nabi itu berbangsa Arab. Yang berbangsa Arab cuma 5. Yang lainnya itu bukan. Nah, bangsa Israel hari ini keturunannya siapa? Bangsa Israel hari ini yang konon menjadi sebuah negara itu tinggal keturunannya Yahuda dan Benjamin yang hari ini masih ada ini. Kekosongan kenabian dan kerasulan di bangsa Arab ini menyisakan persoalan yang komplit. Kenapa? Bangsa Arab sudah tidak lagi kenal kepada Allah. Bangsa Arab sudah kehilangan pegangan. Bangsa Arab sudah tidak memiliki seorang pemimpin yang mengajarkan mereka kepada Allah. Maka ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Kul bifadlillahi wa birahmatihi, karena sebab fadilah dari Allah datangnya dinul Islam, wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah. Ibnu Abbas menyebutkan rahmatun pada ayat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad adalah nabi yang penuh kasih sayang, nabi yang hatinya lembut, nabi yang hatinya selalu penuh ikatan-ikatan kebaikan antara dirinya dengan Allah dan kepada makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil memang tidak pernah berbohong. Kalau kita bohong terakhir kapan, Ji? Barusan. Barusan ya? Kita ini tak bual 1 jam gatal kasih badan, Ji. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelaskan siapa? Yang menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah berbohong itu orang yang enggak iman, Pak. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab yang tidak beriman, tapi ketika ditanya, apakah Muhammad pernah berbohong? Dah, aku tahu dia. Memang dari kecil tidak pernah bohong, katanya. Apakah Muhammad baik? Oh, baik. Karena ponakanmu? Bukan, karena memang orangnya baik. Dia tak pernah marah, kata Abu Lahab. Abu Lahab, kan kamu tahu bahwa Muhammad itu orang baik? Tahu. Dia tidak pernah bohong? Tahu. Tidak pernah nyakitin orang? Iya. Tapi ngapa kau tak iman? Itu urusan lain, kawan, kata dia. Karena urusan iman itu kan urusan Allah. Mau sedekat apapun paman Nabi kepada Nabi, tapi kalau tidak iman ya tidak iman. Ada satu kesedihan yang membuat Rasulullah SAW itu pernah menangis kepada Allah. Karena apa? Karena paman yang sangat mencintai dan dicintai beliau yang bernama Abu Talib, ayahnya Ali bin Abi Talib itu tidak beriman kepada Allah. Nabi bersedihnya, kenapa? Ini paman yang aku cintai. Maka jawaban Allah di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabtah. Ya Muhammad, sesungguhnya tidak mungkin kau bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang kau paling cintai sekalipun. Siapa yang paling dicintai oleh Nabi pada saat itu? Pamannya yang bernama Abu Talib, yang selalu mendatangkan kesedihan di hati Nabi karena tidak beriman kepada Allah. Sampai menjelang kematiannya, Sayyiduna Muhammad SAW datang kepada pamannya Abu Talib, wahai pamanku, ini sudah detik-detik kewafatanmu, ini sudah terakhir, masa terakhir sebelum engkau meninggal, sebelum engkau menghadap kepada Allah. Maukah engkau mengucapkan syahadah? Maukah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadah yang menjadi penentu perjalanan akhirmu menghadap kepada Allah? Apa jawaban Abu Talib? Ya Muhammad, aku tahu engkau benar ya Muhammad, tapi kenapa engkau tidak bersyahadat ya pamanku? Aku khawatir nanti aku kalau bersyahadat dan masuk Islam, orang yang pernah mendukungku, kaum-kaumku akan mencelaku setelah kematianku ya Muhammad. Itu kalau hidayah tidak masuk, Pak. Maka nikmat besar ini, kata Allah, nikmat besar ini harus membuat kalian gembira. Maka kata Allah, fabidzalika falyafrahu. Karena 2 nikmat, pertama nikmat Islam dan nikmat datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka bergembiralah kalian semuanya. Nah, malam ini kita sedang bergembira semuanya. Mudah-mudahan dengan kegembiraan hati karena beriman kepada Allah dan mengimani kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi salah satu bekal terbaik kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah.
Karena kuncinya surga itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini udah berapa menit ceramah saya ini? Jangan belum lah Pak. Ini udah mulai dingin kaki ini. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat merasa bersyukur, berbahagia bisa berkumpul dengan orang-orang solih seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat sebagai amal solih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan seperti ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum sedang berkumpul di masjid seperti ini nih. Kita sedang berkumpul di masjid ini. Yang kita baca adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kemudian kita mempelajari ayat-ayat Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ini janji Rasulullah. Melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di hatinya masing-masing. Mudah-mudahan hati kita semuanya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah tenang, urusan hidup selesai. Sebelum masuk masjid, hati kita ini kan banyak persoalan nih. Banyak orang malas datang ke masjid, alasannya satu, masih banyak masalah. Justru dengan masuk masjid, masalahmu selesai. Banyak orang tidak mau sholat, kalau ditanya, kenapa tidak sholat Pak? Aduh, saya masih kotor. Loh, sampai kapan kita ini mau bersih kalau tidak masuk masjid? Justru masuk masjid itulah yang membersihkan hati kita. Ditanya, kenapa tidak mau sholat ke masjid? Masih banyak persoalan. Loh, masuk masjid, persoalanmu selesai. Ada yang ditanya, kenapa tidak mau sholat Pak? Belum bersih hati saya. Astaghfirullahaladzim. Justru dengan sholat hatimu bersih, pikiranmu jernih, langkahmu akan lebih baik. Karena itu sudah janji Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah duduk di masjid membacakan ayat Allah, kemudian belajar tentang keesaan-keesaan Allah dan bagaimana nikmat Allah kepadamu, karena Allah sudah berjanji dalam Quran, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang beriman dan beramal salih, tuba lahum, sungguh keberuntungan bagi mereka. Malam ini kita tengah beruntung nih. Kalaupun seandainya kita tidak dapat menyerap semua kebaikan-kebaikan melalui majelis ini, setidaknya kita sudah terhindar dari keburukan. Dari mana kita terhindar dari keburukan? Kita duduk di rumah, duduk di depan rumah punya potensi berbuat buruk. Ada orang lewat, ada saja hal yang mau diobrolin. Siapa lewat tuh? Haji Lajwardi, lagak dia. Ini manusianya kan Ji. Ini manusianya loh. Lewat tak lama Profesor Muhammad Hasan, ya Muhammad Hasan ya, diobrolin, itulah dulu sering datang masjid sejak jadi profesor, jarang masjid, itulah kata dia. Tahu gitu kita doakan tak jadi profesor dia. Itulah manusia Pak. Jadi ketika kita sudah duduk dalam majelis yang baik, setidaknya sudah terhindar dari keburukan. Imam Syadzili rahimahullah ta'ala mengingatkan, kalau Allah itu sedang mencintai hambanya, pasti Allah akan menghindarkan dia dari perkara yang tidak baik. Kita masuk masjid ini sudah terhindar dari keburukan sebenarnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hatinya sudah baik, hatinya sudah tenang, yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah itu turun tanpa henti kepada mereka selagi mereka masih duduk dalam masjid itu. Satu rahmat saja Pak, rahmat Allah itu kata Rasulullah 100. Rahmat Allah itu 100, yang Allah turunkan 1, yang 99 itu Allah tahan untuk di hari kiamat saja. Satu rahmat saja luar biasa di antara kita ini. Contoh yang paling mudah, ketika Allah turunkan rahmat di hati kita, kita masih mau duduk bersama ini. Kenapa? Karena rahmat Allah turun di antara kita. Kalau rahmat Allah sudah Allah angkat, nggak mungkin Haji Lazwardi duduk sama yang sebelah. Yang sebelah tentu nggak mau sama yang sebelah. Kalau sampai Allah tidak berbaik kepada kita, Allah buka aib kita, mau kemana kita ini?
Nggak ada kawan minum kopi. Halo Bang Liandi, Bang Yardi, udah lama saya tak ditraktir kopi ini. 5.000 je. Jauh, susah betul ngajak kawan gitu kan. Kalau orang itu hatinya baik, kawan lewat pun dipanggil, sini ngopi yuk. Ngopi yuk. Tapi kalau hatinya sudah tidak baik, orang ngajak baik pun jadi musuh. Orang azan di masjid pun dimusuhin. Lama betul di azan gitu. Peka telingaku nih. Kalau memang hati udah semacam itu. Tapi kalau hatinya baik, orang belum azan ditunggu. Bilalah anak azan nih. Lama betul azan. Kalau memang hatinya baik, kita lewat pun dipanggil. Jauh, oh ditelepon, mana ente nih? Ada di rumah, sini lo ngopi. Padahal temennya jauh. Saya sering ditelepon sama Bang Yardi nih, tapi udah setahun enggak ditelepon Bang. Oh lebih lah. Berarti setahun tak baik nih. Lah itulah hati manusia yang baik. Hati manusia yang baik itu, dia senantiasa melihat orang lain itu dengan kebaikannya, dengan husnudzon. Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana berhusnudzon. Nah duduknya kita malam ini kan karena Allah masih memberikan kebaikan dan rahmatnya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini, contoh yang paling mudah adalah ketika seekor hewan buas tidak memakan anaknya. Itu rahmat Allah. Pernah nggak kita lagi duduk seperti ini, tiba-tiba kemudian ada hewan berbisa lewat, tidak mengganggu kita? Itu kan rahmat Allah. Kita lagi duduk baik-baik, tiba-tiba ada teman datang, apa buat Ji? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak ada buat, yuk makan nano yuk. Ada pula lagi duduk baik-baik di rumah, ada teman lewat, apa buat? Ada, yuk kita berangkat sana yuk. Beli durian, lagi musim durian nih. Kan rahmat Allah yang turun. Maka rahmat Allah yang mana lagi yang membuat kita ini masih ragu-ragu kepada Allah? Maka pertanyaan Allah untuk orang-orang beriman itu adalah fabi ayyi ala'i rabbika tatamara? Maka nikmat Allah yang manakah yang membuat engkau masih ragu-ragu kepada Allah? Yang ketiga kata Nabi SAW, kalau kalian sudah duduk di dalam masjid sedang mempelajari ayat-ayat Allah, yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, Allah mendatangkan malaikat-malaikat kepada kalian yang sedang duduk di majelis ilmu itu untuk melindungi kalian semuanya. Ada ribuan malaikat aja, ribuan malaikat yang datang di antara kita, Pak Liadi. Dan mudah-mudahan itu bukan malaikat maut Pak ya. Wah, malaikat maut sedang juga nampaknya nih. Tapi kita juga sedang diintai Pak. Ba'dal kil, sebagian ahli hikmah mengatakan malaikat maut yang datang kepada kita itu per hari 9 kali Pak. 9 kali. Untuk memastikan kita ini sudah sampai apa belum. Nah, jadi nggak usah khawatir Haji Lazwardi. Barusan ada malaikat datang kok. Ditengok. Kata malaikat, sedang aku pantau dia. Kita ini semuanya sedang dipantau Pak. Dilihat rezekinya. Haji Lazwardi, komplek villa sepakat 2. Nomor berapa Ji? Hah? A7. Nggak salah nih. Nggak takut meleset ke sini pula. Ditengok Ji. Oh, iya. Oh, rezekinya masih ada. Masih panjang. Ditengok lagi. Sampai terakhir kali di hari itu juga kedatangan yang ke-9 kali. Oh, rezekinya udah habis. Selagi makhluk itu rezekinya masih ada, dia masih hidup. Nah, maka ketika orang, naudzubillah, walhasil ketika orang sudah mau wafat, air pun tidak bakal masuk karena rezekinya sudah habis. Oh, ternyata tanggal 9 Oktober 2024 jam 8:05 Haji Lazwardi. Kan ada catatannya Ji. Jangan lihat saya. Ini lihat catatan Ji. Lihat catatan. Malaikat yang lihat, saya cuma nolong bacain.
Lah, nggak bisa. Maka kata malaikat, habis dah. Dah tutup. Kurang 10 menit lagi, Ji. Itulah rahasia Allah. Itulah rahasia Allah. Maka ketika kemarin Ustaz pasti paham ya, Kiai Haji Muhammad Nasir yang wafat waktu baca khutbah. Kiai Muhammad Nasir itu 35 hari sebelum meninggal, saya menghadiri tahlil ke-7 wafatnya Kiai Rudi Faiz. Iya, Rudi Faiz sudah meninggal juga. Belum dengar kabar ya? Hari ke-7 saya datang menyampaikan tausiah. Pas saya mau pulang, Kiai Muhammad Nasir bilang sama saya, "Bang, abang pulangnya sama saya saja." Saya jawab, "Enggak, saya mau sama asisten saja. Saya lagi berdua tadi, kasihan." "Enggak bang, ini kayaknya mau hujan, masuk mobil saja." Saya pun juga enggak ada kawan. Pada malam itu, sepanjang perjalanan dari mulai Jalan Petani sampai ke Ayani, sampai ke Siantan itu, yang diobrolin cuma satu, mati. Maka malam ini saya cerita mati ini ngeri pulangnya nih Pak. Agak ngeri juga, takut ditunggu di tikungan. Terutama yang tua. Oh janganlah ya, jangan. Kalau yang tua meninggal semua siapa yang nunggu masjid? Siapa nak azan subuh? Yang muda-muda, Bang Yardi tak mungkin. Istri masih muda, mana mau? Ya kan? Nah kita ini yang hanya menghitung waktu. Nah sekarang sepanjang perjalanan yang dia ceritakan cuma kematian, mati terus. Sampai saya bilang, saya panggilnya adik, "Dik, jangan bicara mati terus." "Ya enggak bang, kita ini kan harus mati." Astagfirullahaladzim. "Ada cerita lain kah selain mati?" "Enggak ada bang, saya yang lebih tua yang ngeri Pak." Apa kata? Tapi saya menyeletuk begini, "Tapi memang tahun ini yang muda-muda dulu yang diambil." Saya bilang kan, yang ngerasa muda siapa nih? Nah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat itu datang kepada kalian yang sedang di majelis ilmu, mencatat kebaikan-kebaikan kalian, kemudian dilaporkan kepada Allah. "Ya Allah, hambamu yang namanya ini dari tadi jam 19.00 duduk di Masjid Mariatul Jannah, selepas salat mereka tidak pulang, duduk di majelis ilmu, mereka bersilaturahim dalam kebaikan, mereka membicarakan kebaikan-kebaikanmu." Maka yang keempat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika malaikat selesai melaporkan ini, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Wa dzakarahumullahu fi man indahu." Allah menyebutkan nama orang yang ada di Masjid Mariatul Jannah ini, diceritakan kepada para nabi dan orang-orang salihnya, termasuk nama kita malam ini sedang diceritakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah dan rasa bangga Rasulullah kepada kita semuanya. Rasulullah membanggakan kita semuanya, menceritakan kepada malaikat, "Malaikat, ada hambaku, ada umatku yang senang duduk di masjid." "Siapa?" "Abah Zainuddin namanya." "Oh, umurnya baru 27 tahun katanya." Umur berapa ya? 72 apa 27? 27. Saya. Iya. 72. Oh, 27. Tinggal balik sikit ya. Ya kan? 27 ya. Nah, beliau sedang dibicarakan oleh malaikat-malaikat Allah. Apa kata malaikat? Iya, beliau ini sebenarnya sudah sepuh, langkahnya sudah mulai goyah, tapi hatinya yang kuat, imannya yang mantap. Kenapa? Dengan begitu beliau masih sanggup datang ke masjid malam subuh-subuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau ini memang ngeri-ngeri juga. Kenapa beliau tidak mau disebutkan? Suatu pagi, ini cerita orang tukang azan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu istimewa. Kota Madinah itu Pak, kalau sudah mulai musim kurma mau berbuah, kurma sudah mulai berbunga, itu dinginnya luar biasa, dan itu menembus kulit sampai masuk ke tulang sumsum dinginnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di subuh itu
membuka pintu setelah mengucapkan salam sang tamu, ternyata yang dilihat oleh Nabi itu malaikat maut, Pak, malaikat Israel. Jadi Rasulullah SAW kaget, Pak, karena yang datang itu Israel. Yang ada di pikiran Rasulullah, kalau Israel itu akan menjemput beliau. Melihat gelagat seperti itu, Israel langsung berkata, "Ya Rasulullah, tenang saja, saya tidak diutus oleh Allah untuk menjemput Anda subuh ini." Alhamdulillah, kata Nabi. Itu Nabi, Pak. Bagaimana dengan kita? Bukan cuma keringetan, Pak. Demam langsung kejang gitu. Jadi kata Rasulullah, apa maksudmu datang pagi-pagi subuh ini ya Israel? Saya cuma mau mengabarkan tentang sahabatmu yang sedang azan subuh itu. Kenapa dengan sahabat yang azan subuh? Besok sholat asar, sebelum asar nyawanya saya cabut atas perintah Allah. Ini berat cerita nih. Bisa-bisa tak ada yang azan subuh nih. Gantikan Atok ya. Subuh nih. Atok tak bisa datang subuh nih. Jadi nampak tak lanjut nih. Sian beliau tak nak tidur pula. Jadi Rasulullah bertanya, ada apa ya malaikat? Ya, karena Allah akan menyampaikan rahasia besar untukmu ya Rasulullah. Baik. Rasulullah SAW kemudian berangkat ke masjid. Sesampainya di masjid, beliau melihat pertama yang dilihat oleh Nabi yang tukang azan. Hati-hati ya. Hati-hati. Itulah, saya cuma mengingatkan ya. Jadi dalam hati Rasulullah, ya Allah, kalau memang benar apa yang dikhabarkan malaikat, berarti dia azan subuh terakhir ini. Karena besok tak mungkin dia azan subuh lagi. Yang deg-degan itu Nabi. Nabi betul-betul deg-degan. Karena rahasia besar dari Allah, apa ini kata Nabi? Kenapa malaikat Israel menyampaikan rahasia itu untuk saya? Karena bukankah kematian itu rahasia Allah? Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kemudian malaikat menyampaikan ini kepadaku? Dan kematian adalah hal yang paling rahasia di sisi Allah. Sampai zuhur, sahabat ini azan lagi. Dan Nabi kemudian berseru, ya Allah, berarti ini azannya yang terakhir. Ayah biasa azan zuhur enggak? Oh, iya. Berarti aman ya besoknya. Nah, menjelang asar, yang semakin takut dan khawatir itu Nabi. Betulkah apa yang diucapkan malaikat? Dan bukankah memang malaikat itu tidak pernah mengingkari ucapannya? Karena malaikat itu keimanannya adalah keimanan yang tidak pernah berubah kepada Allah, yang nggak nambah, yang nggak kurang, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi. Detik-detik menjelang sholat asar, Rasulullah semakin takut, semakin khawatir. Tapi ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sesuai dengan apa yang diperingatkan oleh Israel tadi subuh, ternyata tidak terbukti, Pak. Yang azan ini malah azan lagi. Aman ya? Boleh azan ya? Nah, selepas sholat asar, Rasulullah kemudian tersenyum melihat sahabat ini. Dan kemudian Rasulullah meninggalkan masjid dalam keadaan lega. Tapi dalam hati Rasulullah menyisakan pertanyaan. Loh, malaikat itu kan tidak pernah bohong. Kok informasinya nggak akurat ini? Informasinya nggak A1 ini, kira-kira bahasa kita seperti itu. Kemudian tak lama setelah itu datanglah Israel. Dan kemudian Rasulullah bertanya, ya Israel, bagaimana dengan informasi yang kamu sampaikan tadi subuh? Ya Rasulullah, memang benar apa yang Allah sampaikan kepadaku untuk mencabut nyawa sahabatmu yang tukang azan di masjid itu menjelang sholat asar. Loh, kenapa tidak dilakukan? Karena ketika saya akan mengambil nyawanya ya Rasulullah, orang ini sedang berada di rumah tetangganya, sedang bersilaturahim.
Ketika akan saya cabut nyawanya, kemudian Allah memerintahkan kepadaku untuk menambah barokah hidupnya, ditambah 83 tahun lagi ya Rasulullah. Ini umurnya Ayah Zainuddin hari ini 72, tambah 83, 155, enggak kepanjangan ke ya? Oh gitu ya. Nah ini ternyata rahasia besarnya adalah Allah menambah berkah panjang usia karena silaturahim. Nah duduknya kita silaturahimnya di masjid lagi. Bagaimana mungkin Allah tidak akan menambahkan kebaikan di antara kita semuanya? Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam keberkahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini kita bersama-sama dalam keadaan rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah tadi, falyafrahu, maka bergembiralah kalian, huwa khairum mimma yajma'un, dengan bergembira atas iman dan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kalian itu lebih baik dibandingkan dengan apapun yang kalian kumpulkan. Kalau bisa bicara rasa cinta itu banyak. Rasa cinta kepada istri, rasa cinta kepada anak, rasa cinta kepada pekerjaan, rasa cinta kepada sama hamba. Tetapi rasa cinta yang ini tidak lebih baik dibandingkan dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai anak bisa dikecewakan, Pak. Anak mencintai ayah, ayah bisa mengecewakan. Suami mencintai istri, istri bisa mengecewakan. Istri mencintai suami, suami bisa membuat istri kecewa. Hanya cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya semata yang tidak akan pernah membuat kita kecewa. Ujian terbesar kita hari ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta ini kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Mudah-mudahan di kompleks ini semuanya diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu Pak melalui media bahwa hari ini umat Islam sedang diuji luar biasa. Salah satu di antaranya adalah judi online. Hampir 200.000 anak hari ini terpapar judi ini. Zaman kita kecil dulu kalau orang nak berjudi itu harus datang Pak. Apa yang kita sebut dengan kalau kampung saya Siantan dah tahu semua dah. Kampung saya Siantan dulu sering disebut Texas Pak. Alhamdulillah kami sudah berubah Pak Profesor, kami sudah bukan Texas tapi sudah Las Vegas Ustaz. Betul Pak. Nah udah naik level kami ini nih Pak. Di mana rumah-rumah biliar yang luar biasa tumbuh di sana sini. Anak-anak remaja kami sudah tidak balik-balik ke rumah. Subuh mereka baru pulang. Kafe-kafe bermunculan di mana-mana. Kafe muncul belum selesai persoalan, datang rumah-rumah biliar. Hampir tiap bulan muncul lagi rumah biliar. Kami yang bersusah payah bagaimana menjaga imannya umat sebagaimana yang beliau sampaikan agar tidak begini tidak begitu, tiba-tiba kemudian muncul seperti ini. Saya tidak sedang marah Pak, lebih dari kata marah sebenarnya. Ketika melihat kondisi masjid kita semakin sepi di mana-mana. Kenapa? Yang azan memang nggak ada anak kecil Pak. Yang azan anak remaja seperti ini sudah nggak ada. Ya yang azan itu ya umur 70 seperti Ayah Zainuddin, yang lebih banyak batuknya daripada lafalnya Pak. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, nggak jelas jadinya Pak. Belum lagi yang imam subuh. Imam subuh andalan kami itu siapa namanya Had? Mbah Makmun yang usianya udah 82 tahun. Baca kulhu itu hampir setengah jam. Karena lebih banyak batuk dari kulhunya. Nah anak-anak mudanya kemana? Nggak pulang-pulang Pak. Dan ini kan adalah bagian dari musibah. Musibah iman bagi kita semuanya. Di mana masjid sudah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Kenapa? Karena kita sibuk dengan dunia kita. Sibuk dengan urusan kita. Hingga kemudian nyaris kita tidak punya waktu mendidik anak-anak kita bagaimana mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memakmurkan masjid kita. Mudah-mudahan kita masih punya semangat yang sama, punya niat dan tujuan yang sama li ihya'is sunnah, untuk menghidupkan kembali sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mencintai masjid ini. Masjid ini walaupun kecil,
Tapi kan ini nyaman sebenarnya. Dan konon kata Haji Lazwardi itu tempat paling nyaman buat tidur di dunia ini masjid, Pak. Kalau kita tidur di rumah itu butuh waktu 10 menit, Pak. Kalau di masjid butuh waktu 2 menit langsung nyenyak gitu, Pak. Nah, karena di sini tidak ada tiang masjid, ya di pojok lah paling nyaman kan, nyandar begini kan. 2 menit hilang gitu, Pak. Hilang, langsung hilang gitu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir sebagaimana nabi-nabi terdahulu yang Allah sampaikan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sama sebagaimana nabi yang terdahulu, mulai dari Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Isa bin Maryam. Sama itu kata Allah. Afa immata, apakah jika seandainya nabimu itu wafat, au qutilah, atau seandainya nabimu itu dibunuh oleh musuhnya sekalipun, inqalabtum, kalian akan berpaling. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita udah 14 abad. Dan memang tidak mungkin ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau, tidak ada agama yang turun setelah Islam, dan tidak ada kitab yang turun setelah Al-Quran. Apakah kalian akan berpaling? Kata berpaling itu berarti meninggalkan ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika seandainya kalian berpaling sekalipun, itu tidak akan menjadi kerepotan bagi Allah, tidak menjadi mudarat bagi Allah. Maka hal yang paling penting sekarang ini, nampaknya sudah 1 jam. Sudah 1 jam ya? Talo, belum ya. Udah lewat punya saya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Inilah saya nyamannya kalau udah di Mariatul Jannah nih. Jadi kita ini tidak tegang-tegangan. Saya Pak Profesor kalau sudah nyampaikan tarikh itu, sejarah yang panjang kali lebar itu, suka tegang kepala ini. Karena di sini ini berputar banyak sekali. Banyak metode-metode yang bagaimana cara menyampaikan dengan mudah dan bisa difahami dengan singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Dan itu insya Allah Pak Profesor lebih paham masalah itu, metodologinya. Kadang-kadang saya harus mengkomparasi, Pak Prof, dari berbagai sumber-sumber ilmiah, baik dari sumber klasik, kitab-kitab klasik, kemudian dari tinjauan sejarah modern. Kadang-kadang bingung juga nih Ji. Kenapa? Yang harus saya hadapi kan bukan para mahasiswa seperti beliau, yang memang daya pikirnya masih fresh. Kalau seperti, mohon maaf, Ayah, masih ingat nama istri ya? Ingat. Namanya siapa? Sukina. Alhamdulillah masih ingat ya ya. Berarti aman ya. Kadang-kadang saya mau menyampaikan bingung kan. Ini yang harus saya hadapi ribuan orang dengan berbagai macam disiplin ilmu dan berbagai macam tingkat umur dan pemahaman yang berbeda. Tapi kemudian untuk saya komparasi menjadi sebuah penjelasan yang mudah, ringan, dan gampang diingat, itu kan tidak mudah. Makanya malam ini nih, saya alhamdulillah, walaupun sedikit, semuanya sepertinya pura-pura mikir kita ya. Ini antara pura-pura mikir sama ngantuk sepertinya kita ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, memang saya berada di Turki itu dulu, disiplin yang saya ambil itu Pak. Jadi namanya, kami ngambil di Fakultas Major History itu. Jadi di sejarah umum tapi spesifikasinya ya di sejarah agama dan perbandingan madhab saya. Jadi memang dulu teman-teman itu bingung ketika saya menyampaikan ceramah-ceramah, potongan-potongan video di media sosial itu bingung. Pak Kiai ini ngambil referensinya di mana? Saya cari referensinya nggak ketemu. Ya nggak ketemu. Nggak mungkin sampean ketemu referensi itu. Sebab saya menggabungkan itu dalam proses saya harus membaca dan kemudian mendatangi tempatnya kurang lebih 27 tahun. Yang kemudian saya press biar sampean bisa dengar hanya untuk 5 menit. Padahal saya mempertemukan itu, saya belajar dengan susah payah 27 tahun. Sampean biar dengar hanya dalam 5 menit. Bukan berarti saya hebat dan pintar, enggak, biar gampang. Kalau profesor itu kan sesuatu yang mudah kan biar dibikin sulit sama beliau. Jadi mahasiswa itu kan biar gak gampang-gampang gitu aja ya. Kalau memang bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan?
Nah, kalau saya itu kalau memang mudah kenapa dipersulit? Kalau beliau kalau memang mudah kenapa dipermudah? Ya harusnya dipersulit dong. Biar mahasiswa itu tidak enak-enak gitu saja menerima apa yang kita sampaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Di tengah kemajuan teknologi, di tengah zaman yang seperti ini luar biasa. Hari ini kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin dan seluruh umat manusia, khususnya yang ada di Syarqul Awsat, yang ada di Timur Tengah, dalam konflik yang berkepanjangan tidak selesai-selesai ini, khususnya saudara kita seiman yang ada di Palestina diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemerdekaan. Tapi inilah penting bagi kita semuanya. Walaupun ya saya yakin semuanya para jamaah tahu bahwa negara yang berbangsa dan berbahasa Arab itu kurang lebih 22 negara. Ada bangsa Arab berbahasa Arab, tapi ada juga yang bukan bangsa Arab tapi berbahasa Arab. Seperti apa? Maroko tidak semuanya berbangsa Arab, karena Maroko itu Afrika. Termasuk Mesir. Mesir, bangsa Mesir ya bangsa Mesir. Cuma menjadi terarabkan. Ya, terarabkan karena memang banyak juga komunitas Arab yang ada di sana. Nah, 22 negara ini penduduknya mungkin kurang lebih hari ini kurang lebih 450 juta. 450 juta. Mayoritas memang muslim. Tapi di antara sekian bangsa Arab itu juga ada juga yang non muslim. Baik itu yang Yahudi, ya, yang Yahudi, Nasrani, Druzi ataupun yang beragama selain dari itu. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa konflik yang ada di sana, apakah itu bagian dari apa yang disebut sebagai perang akhir zaman? Wallahu a'lam. Kita tidak berharap seperti itu. Mudah-mudahan kaum muslimin yang ada di tanah Palestina, yang ada di Lebanon, ataupun yang berada di beberapa kawasan negara Timur Tengah ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk seluruh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu ciri-ciri kiamat itu kata Rasulullah adalah wa yataqarabuz zaman, waktu berlalu dengan begitu cepatnya. Ini nih, kita sudah malam Khamis nih. Berarti besok malam Jumat. Rasanya baru kemarin saya ketemu dengan beliau di kampus IAIN, saya baca khutbah di sana. Jumat itu baru kemarin rasanya. Besok malam sudah malam Jumat. Berarti waktu itu sudah cepat berlalu. Kata Nabi, salah satu ciri kiamat itu akan segera datang adalah ketika waktu itu begitu cepat di antara kalian dan kalian tidak merasa. Berarti sesungguhnya dunia ini sudah berada di ujung. Karena Rasulullah SAW menyebutkan kiamat akan segera datang itu 1400 tahun yang lalu. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu? Apa yang diceritakan oleh Nabi kepada sahabat bahwa kiamat itu sudah sebentar lagi, itu 14 abad yang lalu. Tapi mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan kiamat itu sendiri. Karena seburuk-buruknya makhluk kata Rasulullah SAW adalah manusia yang masih bertemu dengan kiamat. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan itu. Tetapi juga mudah-mudahan tidak mati besok. Udah siap belum Ji? Alhamdulillah, bekalnya udah cukup ya. Nah, kalau bab harta masih ndak khawatir menjadi masalah, boleh titip ke sini Ji. Kalau mobil yang bagus boleh titip sini. Karena ciri-ciri orang itu yang sedang berderma di jalan Allah itu adalah ketika dia mau melepaskan harta yang paling dia cintai. Mobil yang paling dicintai mobil apa Ji? Abah di rumah mobil apa tuh? Pajero kan? Nah, Pajero ke Fortuner. Nah, maka Al-Quran itu menantang babeh nih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak disebut berbakti kepada Allah sampai mendermakan sesuatu yang paling kamu cintai. Mau enggak Fortuner itu dilepas? Nah, insya Allah bila saya ambil rumah nih. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengen rasanya saya berlama-lama di majelis ini.
Tapi setidaknya bagian akhir yang mau saya sampaikan adalah salah satu bukti kita mencintai Rasulullah SAW adalah dengan selalu mengingatnya, mengingat ajarannya, dan kemudian melaksanakan ajaran-ajaran beliau dan menjauhkan dari hal yang Allah larang dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Saya sebagai penutup ada satu cerita sederhana di mana saya lahir dan besar di Sungai Embawang, Pak. Saya lahir besar di Sungai Embawang sampai kemudian tahun 80 sekian saya meninggalkan kampung kelahiran saya. Saya lahir di komplek pesantren karena salah satu pendiri pesantren adalah datuk saya sendiri. Saya punya tetangga itu ya namanya kehidupan kampung, kehidupan sederhana, rata-rata seperti itu. Saya hanya menceritakan ada seorang nenek yang sudah sepuh pada masa itu, mungkin sekira umur 70 tahun lebih, dan dia hanya tinggal dengan cucunya, cucu perempuan juga, karena anak-anaknya yang lain sudah meninggalkan kampung itu, berada di kota. Saya selalu bertemu dengan nenek ini setiap saya mau ke masjid, entah itu subuh, karena memang rumah saya itu 10 meter dari masjid. Nenek ini kebiasaannya itu kalau subuh dulu bawa obor, karena memang di kampung kami itu baru ada listrik itu sekira tahun 90-an. Dari awal hingga tahun 90 baru ada listrik. Nenek ini setiap subuh pasti membawa obor. 3:30 biasa nenek ini sudah ada di masjid, 3:30. Karena memang rumah saya berdekatan dengan masjid, setiap saya mengambil wudhu dengan almarhumah Umi saya tahu orang ini lewat. Begitulah nenek ini melakukan ini selama belasan bahkan mungkin puluhan tahun. Sampai kemudian suatu hari selepas sholat subuh, biasanya kami sedang duduk di depan masjid di beranda, karena masjid kami masih terbuat dari papan pada masa itu. Biasanya orang-orang di kampung kami itu selepas sholat subuh kemudian melakukan aktivitas, karena rata-rata petani karet. Dan nenek ini biasanya pulang ke rumah itu jam 6. Rumah dari masjid itu sekitar 500 sampai 600 meter. Dan itu bukan perkara mudah bagi seorang nenek di kampung yang hidup dalam serba keterbatasan. Setiap saya mendengar cerita nenek ini dengan almarhumah Umi saya, dia selalu menceritakan rasa bahagianya. Dia selalu mengatakan bahagia. Dan belum pernah saya mendengar sedikit pun keluh kesah dari nenek ini. Padahal bicara secara ekonomi, pasti itu sangat sederhana. Karena dia hanya seorang diri dan dengan cucunya. Tapi yang selalu saya dengar dari dirinya adalah selalu bahagia. Bahagia dan bahagia. Dan selalu saya mendengarkan ucapan, walaupun tidak fasih, dia selalu mengucapkan Alhamdulillah Gusti Allah. Dia tidak menggunakan lafaz yang fasih sebagaimana kita, tidak menggunakan Gusti Allah, tapi selalu mengucapkan Alhamdulillah Gusti Allah, karena memang sangat sederhana pelafalannya. Kemudian almarhumah Umi saya bertanya, Umi saya memanggil dia kakak, apa yang membuat kakak selalu bahagia? Ucapannya satu, saya berbahagia bersyukur kepada Gusti Allah karena saya diberikan sehat. Hingga kemudian Allah memberikan kesempatan saya bisa sholat subuh. Karena tidak ada amal yang bisa saya banggakan di hadapan Allah. Saya merinding kulit saya kalau ingat ini, Pak. Karena tidak ada yang bisa saya banggakan nanti kepada Allah hanya selain sholat yang sederhana ini. Dan beliau selalu merasa bersyukur kepada Allah karena bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa bernafas dengan normal, walaupun bersusah payah, entah itu hujan atau dalam keadaan apapun, beliau selalu datang ke masjid dengan tepat waktu. Dan itu beliau lakukan berpuluh-puluh tahun. Sampai kemudian menjelang, saya masih ingat sekira tahun 89 nenek ini wafat. Percakapan terakhir dengan almarhumah Umi saya adalah, yang saya takutkan cuma satu, Ji. Apa? Kata Umi saya takut meninggalkan cucu saya. Umi bertanya, apa yang nenek takutkan, yang kakak takutkan? Apakah takut dia tidak makan? Oh enggak. Saya bukan takut meninggalkan cucu saya dalam keadaan lapar, karena ada Allah yang menjamin rezekinya.
Karena tidak mungkin Allah menciptakan makhluk kalau Allah tidak menyiapkan rezekinya. Dan itu bukan masalah bagi saya. Yang saya takutkan cuma satu. Jangan sampai saya meninggalkan dunia ini, meninggalkan cucu saya dalam keadaan tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling saya takutkan. Saya hanya berdoa kepada Allah, kata beliau, agar cucu saya itu memiliki iman yang kuat. Sebab dengan iman yang kuat, dia pasti akan menjadi hamba Allah yang salih. Dengan iman yang kuat, dia pasti menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang baik. Dan pasti Allah akan menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk. Soal rezeki saya tidak takut. Yang cuma saya takutkan adalah jangan sampai anak saya tidak beriman kepada Allah. Jangan sampai cucu saya tidak beriman kepada Allah. Ketakutan ini mestinya juga datang kepada kita, saudaraku. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi peringatan Allah untuk kita harus merasa khawatir dan takut meninggalkan anak dan keturunan yang lemah imannya kepada Allah. Sampai kemudian beberapa bulan kemudian nenek ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafat dalam keadaan selepas sholat subuh di rumahnya. Selepas dari pulang sholat subuh dalam keadaan yang tidak sakit, mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tersenyum. Dan apa yang Allah tunjukkan berikutnya? Cucu yang dia tinggalkan itu hari ini menjadi perempuan yang salihah, menjadi anak yang sukses, menjadi keturunan yang sukses. Artinya apa? Allah membalas jerih payah ketakwaan seorang nenek kepada siapa? Kepada cucu yang ditinggalkannya, yang dia selalu mendoakan kepada agar menjadi orang yang salihah, bukan hanya menjadi orang yang kaya. Layak bagi kita mencontoh doa sang nenek agar mendoakan keturunan kita menjadi keturunan yang salih ataupun salihah, bukan hanya menjadi keturunan yang sukses semata. Semoga Allah mempertemukan kita dalam keadaan beriman, dan berpisahnya kita pun dalam keadaan beriman kepada Allah, dan kelak kita bertemu di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah mempertemukan kita di pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf jika selama ini beberapa bulan terakhir ini saya tidak bisa membersamai jamaah. Mudah-mudahan minggu berikutnya kita bisa bertemu kembali di kajian rutin setiap malam Khamis. Ini saja, dan mari kita berdoa bersama. Mohon maaf Pak Profesor. Mudah-mudahan Pak Profesor juga diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya juga bermanfaat, ilmunya semakin bertambah, dan mudah-mudahan istrinya juga bisa nambah Pak Profesor. Nggak berani amin beliau Pak, nggak berani amin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana maghfiratan katsiratan min 'indik warhamna innaka antal khairur rahimin. Ya ilahana ya ilahal alamin. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina wa taqabbal tawbatan wastajib du'ana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ijma'na fi zumrati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah fi yaumi hasyr
الحسرة والندامة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة في أواخر كلامنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika benar pasti datangnya dari Allah, dan jika salah semata-mata karena saya yang alpa dan awam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.